Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2313 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13. Di bawah perikop melawan perkosaan keadilan. Demikian firman Tuhan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi satu peringatan bagi kita semua, umat Tuhan, untuk tidak mempermainkan keadilan. Amin. Saudara, apa itu adil? Adil itu artinya sama berat, tidak berat sebelah, seimbang, tidak memihak atau berpihak pada yang benar. Itu artinya adil. Amin. Saudara, di zaman sekarang ini sangat-sangat mengerikan, di mana keadilan bisa dibeli orang yang berduit, orang yang berkuasa. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Yang tidak benar bisa dibenar-benarkan, sementara yang benar mereka salahkan. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempraktekkan ketidakadilan dalam kehidupanmu, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Karena dari kebenaran firman Tuhan ini, dari ayat 7 sampai ayat 9 di sana menjelaskan bahwa orang yang berlaku tidak adil, mempraktekkan ketidakadilan, mereka akan binasa. Coba kita lihat ayat 7 sampai ayat 9. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Apa itu ipuh? Ipuh itu racun, toksit. Dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, yang artinya tidak mau peduli. Mereka tutup mata dengan keadilan. Mereka melakukan dan mempraktekkan ketidakadilan.
Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itu namanya. Perhatikan ayat 9. Dia yang menimpakan kebinasan atas yang kuat, sehingga kebinasan datang atas tempat yang berkubu. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan geram, Tuhan marah ketika umat Tuhan mempraktekkan ketidakadilan. Tuhan yang akan turun tangan membinasakan orang-orang yang curang itu, orang-orang yang jahat itu, yang memutarbalikkan fakta, mempraktekkan ketidakadilan, mereka akan binasa. Jadi jangan main-main, saudara. Kita harus melakukan sesuai dengan fakta. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebih daripada itu siapa? Otaknya iblis. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya orang benar pasti dia berintegritas. Pasti dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar itu pasti dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau dikamiri dengan hal-hal yang tidak benar. Dia selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara juga hidup sebagai orang percaya, tetapi saudara tidak berlaku adil di hadapan Tuhan, saudara akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Saudara punya banyak waktu di luar, waktu dalam bekerja, punya banyak waktu untuk ketemu dengan relasi. Tapi pertanyaannya, adakah waktu saudara untuk Tuhan dalam beribadah? Kalau saudara begitu sibuk bekerja sampai saudara lupa dengan Tuhan, lupa untuk beribadah kepada Tuhan, saya mau katakan saudara juga berlaku hal yang tidak adil. Saudara punya banyak waktu bersama dengan teman-teman saudara, dengan usaha pekerjaan saudara, tapi untuk beribadah 1,5 jam, 2 jam untuk Tuhan, saudara tidak punya waktu. Saudara juga mempraktekkan ketidakadilan. Kalau untuk hura-hura, foya-foya, waduh, jor-joran saudara. Tapi kalau untuk memberi, untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan, mencari uang yang paling besar apa kecil? Yang paling kecil, saudara. Itu yang terjadi. Kalau seperti itu berarti kita tidak adil dengan Tuhan. Tuhan memberi kita banyak berkat, tapi kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak adil. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mempraktekkan ketidakadilan dalam hidupnya. Wah, kalau sama orang lain baiknya Pak Pendeta. Kalau sama istri orang, suami saya baik sekali. Begitu juga Pak Pendeta dengan istri saya. Waduh, kalau sama suami orang, waduh, kelihatannya lemah lembut. Tapi kalau di rumah, kontras. Bapak ibu saudara, kalau seperti itu, kita tidak adil. Nah, ciri-ciri orang yang tidak adil diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 10a. Mereka benci kepada yang memberi teguran. Ciri-ciri orang yang mempraktekkan ketidakadilan dalam hidupnya, ketika ditegur marah, tidak terima, itu berarti orang tidak adil. Ciri-ciri yang berikut saudara, orang yang tidak adil, mereka tidak tulus. Mereka selalu meminta pamrih dari apa yang mereka lakukan. Mereka selalu menuntut kepada orang yang mereka bantu, mereka tolong. Orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang yang tulus
ketika dia memberi, dia melupakan. Dia tidak ingat lagi kepada siapa dia memberi, dia menolong, dia membantu. Itu orang tulus. Amin. Tapi kalau dia selalu ingatkan kita tentang apa yang dia sudah lakukan kepada kita, kepada orang lain, dia ceritakan bagaimana dia menolong orang itu, membantu orang itu berarti orang itu tidak tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang berikut, orang yang tidak adil, arogan. Saudara perhatikan ayat 11 di sana. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah. Saudara, ini kan mengindikasikan orang ini mentang-mentang sok. Orang ini arogan. Orang yang berlaku tidak adil dalam hidupnya pasti arogan. Dan yang berikut saudara, korupsi, sukanya korupsi, curi uang. Perhatikan, masih di ayat 11. Dan mengambil pajak gandum daripadanya. Dan ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Saudara, orang yang tidak adil, dia suka curi alias korupsi. Dan yang berikut saudara, ciri-ciri orang yang tidak adil, hidupnya pasti tidak benar. Pasti hidupnya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Itu orang-orang yang tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan kita itu Allah yang maha adil. Orang-orang yang hidupnya tidak adil, mereka akan yang pertama, mereka akan dikejar-kejar oleh dosa mereka sendiri. Amin. Sudah perhatikan ayat 8, ayat 9. Ayat 9 saya bacakan. Dia yang menimpakan kebinasan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa orang yang berlaku tidak adil, mereka tidak dapat bersembunyi. Walaupun mereka sembunyi di tempat yang berkubu, dosa mereka sendiri yang akan mengejar mereka sampai ke lubang semut. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak adil dalam kehidupanmu, kesalahanmu, dosamu itu akan mengejar saudara. Kemanapun saudara bersembunyi, dosamu akan mengejar saudara. Makanya orang-orang yang melakukan ketidakadilan, hidup mereka penuh dengan ketakutan. Di akhir hidup mereka itu ketakutan saudara. Jadi jangan pernah melakukan ketidakadilan, karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak benar atau melakukan hal-hal yang tidak adil, mereka akan hidup tidak aman. Masih di ayat 9 di sana dikatakan, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka pikir mereka sudah aman di tempat berkubu itu. Sudah dijaga oleh mungkin petugas keamanan 24 jam. Tempatnya sangat-sangat aman menurut orang itu. Tapi saya mau bilang saudara, selama saudara melakukan hal yang tidak adil, kemanapun saudara pergi, seberapa hebat, seberapa kuat pun bodyguard saudara yang menjaga saudara, saudara tidak akan pernah merasa aman. Kenapa? Karena saudara melakukan ketidakadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan ketidakadilan, mau tidur mau dijaga sama petugas keamanan sekeliling rumahnya. Di saat bunyi cicak, dia langsung terbangun, ketakutan saudara. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang tidak adil. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup aman, hidup damai sejahtera, hidupmu tenang, lakukan hal-hal yang benar.
Jangan memperkosa keadilan dengan melakukan ketidakadilan. Kemanapun saudara pergi, saudara akan aman. Tapi kalau saudara melakukan ketidakadilan, mau dijaga siapapun saudara tetap akan merasa tidak aman. Yang ketiga, orang yang tidak benar, hidupnya tidak adil, hidup mereka tidak akan pernah menikmati hidup. Perhatikan ayat 11. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bagian firman Tuhan ini. Seberapa hebat pun bangunan yang kita buat, tapi saudara tidak akan mendiaminya. Saudara sudah berkebun, sudah berusaha bagus, tetapi saudara tidak akan pernah menikmatinya. Kalau saudara hidup melakukan hal-hal yang tidak adil, saudara tidak akan menikmati. Semua yang saudara miliki, justru yang menikmati itu adalah karyawan-karyawan saudara, pembantu di rumah saudara. Mereka yang akan menikmati. Mengerikan saudara. Makanya jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebanyak apapun uang saudara, aset saudara, firman Tuhan ini katakan saudara tidak akan menikmatinya kalau saudara hidup tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, mari kita mau hidup adil di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, orang yang tidak benar, orang yang tidak adil, mereka akan dipermalukan karena dosa-dosa mereka. Perhatikan ayat 12. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Saudara, orang-orang yang melakukan ketidakadilan, mereka akan dipermalukan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Saudara, banyak sekali sudah terungkap orang-orang yang membeli keadilan sehingga yang benar jadi tidak benar. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang mempraktekkan ketidakadilan itu, hidupnya dipermalukan Tuhan. Banyak orang kan merasa hebat, bisa membeli kebenaran. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketangkap KPK, ditangkap oleh aparat penegak hukum, dipenjara, dipermalukan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mempraktekkan ketidakadilan, karena Tuhan akan menyingkapkan semua pelanggaran, dosa dan kejahatanmu, dan saudara akan dipermalukan. Bukan hanya saudara yang malu, anak cucumu akan malu. Yang terakhir, yang kelima, orang yang tidak benar, orang yang tidak adil, mereka akan dihukum karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak adil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan ketidakadilan, pada akhirnya mereka akan dihukum. Senjata makan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kalau kita tidak adil, kita sendiri yang rugi. Mungkin saudara punya kuasa, punya uang, sekarang saudara menang. Sekarang saudara bisa atasi semua. Tapi satu hari nanti saudara tidak ada yang dapat menolong saudara. Uang saudara tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan saudara. Kalau saudara sudah diperhadapkan kepada Tuhan, semua yang saudara miliki akan lenyap. Dan saudara akan menanggung akibat. Saudara akan membayar sangat mahal karena perbuatan, dosa, dan kejahatan saudara memutarbalikkan fakta. Saudara sendiri yang rugi. Jadi
Dari firman Tuhan ini kita belajar, mari kita mau hidup benar. Kalau kita hidup benar, saudara, kita hidup bahagia. Kita akan aman kemanapun kita pergi. Kita akan menikmati hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan kebenaran, Tuhan yang akan membela dia. Tuhan akan memberkati dia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan banyak alasan. Orang yang banyak alasan biasanya ini orang yang tidak adil. Di saat hari ini hari Minggu, saudara tidak usah banyak alasan. Oh, sakit lah, nanti saudara sakit beneran, saudara lama sembuhnya itu. Jadi jangan putar balik, orang Manado bilang. Jangan banyak bohongnya. Saudara harus bersikap adil. Saudara punya banyak waktu di luar. Sekarang waktunya beribadah, saudara harus punya waktu untuk Tuhan. Bersikaplah adil. Baik itu dalam kehidupanmu, di tengah pergaulanmu, komunitasmu, di tempat sudah bekerja, di tengah keluargamu. Karena semua yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup benar atau hidup kita tidak benar, tidak adil? Semuanya Tuhan akan bukakan. Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya disingkapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka. Dan mereka yang berulang tahun hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.